di Sumatera, memanen dolar di Singapura. Jika Anda berdiri di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit di Riau atau Kalimantan, Anda akan melihat sebuah ekosistem yang begitu sibuk. Ribuan buruh bersimbah keringat di bawah terik matahari, truk-truk beraung membelah jalanan tanah yang hancur, dan konflik lahan antara masyarakat adat dengan korporasi sesekali memanas di bawah kepulan asap kebakaran hutan. Semua itu terjadi di atas tanah kita, di bawah payung hukum kita, menggunakan keringat rakyat kita. Namun, jika Anda ingin menemui jajaran direksi yang memegang kendali atas jutaan hektar emas hijau tersebut, Anda tidak perlu repot-repot pergi ke pedalaman Sumatera atau Kalimantan. Cukup beli tiket pesawat ke Singapura, datanglah ke kawasan Elite Orchard Road di Downtown Core. Di sanalah kantor pusat mereka. Secara statistik, Indonesia adalah raja minyak sawit CPO dunia. Kita memproduksi puluhan juta ton per tahun. Namun secara struktur, kita tak ubahnya seperti halaman belakang yang dipinjam untuk proyek yang kotor. Perusahaan-perusahaan raksasa sekelas Wilmar International, Golden Agri Resources Sinarmas Group, hingga First Resources menguasai tanah subur kita lewat skema hak guna usaha HGU yang masif. Tetapi, tengoklah paspor korporat mereka. Induk usahanya atau holding company terdaftar rapi di Bursa Efek Singapura. Kantor pusat mereka berdiri megah di negara yang jangankan punya kebun sawit, sebatang pohon kelapa pun mungkin harus dirawat di kebun botani. Mengapa mereka memilih menetap di sana? Alibinya klasik dan selalu terdengar cerdas. Singapura menawarkan kepastian hukum, bunga pinjaman yang murah, insentif pajak yang ramah, dan akses modal global. Secara bisnis, keputusan para taipan ini sangat logis. Namun secara nasionalisme ekonomi, ini adalah tamparan keras. Struktur ini dengan sukses memastikan bahwa risiko lingkungan, sengketa lahan, deforestasi, dan upah buruh murah tetap menjadi beban domestik Indonesia. Sementara itu, keuntungan finansial terbesar, transaksi perdagangan global, dan prestise korporasi bermigrasi menjadi milik produk domestik bruto PDB tetangga kita. Istilah katanya adalah, kita mendapatkan asapnya, mereka mendapatkan likuiditasnya. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan narasi bahwa Indonesia itu kaya raya jika struktur ekonominya masih membiarkan kekayaan itu mengalir lewat pipa-pipa legal ke luar negeri. Masa depan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi penyedia tanah, buruh, dan masalah. Jika sebuah korporasi ingin mengeruk isi bumi Nusantara, mereka harus mau menaruh otaknya, jantung keuangannya, dan komitmen hukumnya di dalam rumah yang mereka garap. Jika tidak, sampai kapanpun kita hanya akan menjadi penonton yang batuk-batuk di tepi kebun sawit, menyaksikan dolar-dolar terbang tinggi menuju negara Singapura.